Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara menulis daftar lampiran. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman membuat makalah atau skripsi, biasanya ada yang menggunakan lampiran ya. Kalau makalah ada yang menggunakan lampiran, ada yang tidak. Kalau untuk skripsi, tesis, dan disertasi pada umumnya adalah menggunakan lampiran. Ada mungkin untuk skripsi beberapa program studi tidak membutuhkan lampiran, tapi itu sedikit ya. Tapi biasanya selalu menggunakan lampiran. Nah, yang jadi persoalan kadang mahasiswa membuat lampiran itu, yang pertama kesalahannya adalah tebalnya lampiran itu melebihi naskah utamanya. Jadi hasil penelitiannya dari bab 1 sampai bab 4 tidak terlalu tebal, tidak terlalu banyak, tapi lampirannya malah melebihi naskah utamanya. Itu keliru. Yang kedua, kadang tidak ada hubungan antara apa yang dilampirkan dengan naskah utamanya gitu ya. Nah, untuk hal ini semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman supaya tidak keliru di dalam membuat lampiran. Jadi mana yang wajib ataupun layak dilampirkan, mana yang tidak ya. Baik teman-teman sekalian. Jadi kalau harusnya kan misalnya menuliskan lampiran ini misalnya ada judulnya gitu. Jadi jangan sampai lampiran itu tidak ada ceritanya, ini lampiran apa gitu. Kadang foto yang begitu banyak dan kalau dilihat-lihat tidak ada hubungannya dengan hasil penelitiannya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita lihat sekarang seputar fungsi, kegunaan, dan bagaimana cara membuat lampiran itu. Jadi sebetulnya lampiran itu adalah dokumen tambahan ya, dokumen tambahan bagi naskah utama gitu. Jadi bukan sesuatu yang utama. Kalau memang itu utama jangan dilampirkan. Jadi dokumen utama itu misalnya bisa berupa teks ya, gambar, foto, riwayat hidup, dan riwayat hidup di lampiran. Tapi kalau misalnya riwayat hidup menjadi bahan untuk dianalisis, ya nggak usah di lampiran, berarti di pembahasan. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan teks, gambar ya, atau bagan atau foto yang menjadi pokok bahasan, yang menjadi subjek yang akan dibahas, maka itu ditaruhnya di tubuh tulisan utama, di naskah utama, bukan di lampiran. Tapi kalau memang sekedar mendukung, itu letakkan di lampiran ya. Kemudian, nah selama ini kesalahan berikutnya adalah lampiran itu tidak disesuaikan dengan kebutuhan naskah utama. Jadi seharusnya daftar lampiran itu harus sesuai dengan apa yang dijelaskan di naskah utama. Jadi sebaiknya teman-teman itu, bahkan bukan sebaiknya ya, wajib menjelaskan. Misalnya begini, ada satu pernyataan ya, 1 atau 2 paragraf, kemudian dalam kurung sebagaimana terdapat pada lampiran 1, atau untuk lebih jelasnya tentang alur berpikir ini ada pada lampiran 5. Jadi ketika seseorang membaca di halaman tubuh utamanya, di naskah utama, kemudian ada penjelasan tentang ini ada lampiran 5 yang menjelaskan hal ini, maka akan pergilah pembaca itu melihat lampiran 5. Jadi lampiran itu harus diberi nomor ya. Kemudian foto-foto kegiatan misalnya, ketika dituliskan foto kegiatan misalnya yang utama aja, yang kemudian memang bisa menjawab, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tapi kalau ada foto-foto lain yang memberikan tambahan informasi, berarti nanti ada foto-foto yang menunjukkan suatu gambaran hasil penelitian ini ada pada lampiran 7 misalnya begitu ya. Jadi dijelaskan bahwa pilihlah foto yang memang menjawab pertanyaan penelitian, itu masukkan di tubuh tulisan utama. Tapi foto-foto yang lain, apalagi foto tentang peneliti sendiri dengan responden, itu jangan dilampirkan di naskah, tapi taruh di lampiran ya. Kemudian
supaya ini ada konfirmasi. Misalnya kemudian tabel-tabel konfirmasi juga misalnya itu sama. Tabel yang utama untuk menjawab pertanyaan penelitian masukkan dalam naskah utama. Tapi ada tabel-tabel yang misalnya tabel perhitungan, turunan rumus ya, rumus matematika, statistika dan sebagainya, itu taruh di lampiran. Jadi antara tubuh tulisan utama, naskah utama dengan lampiran harus ada benang merah, harus ada penjelasannya ya. Jadi jelaskan dulu di naskah utama, lalu baru ditulis dalam kurungnya terdapat pada lampiran 8 misalnya seperti itu ya. Jadi bukan seenaknya kita sendiri, pokoknya kalau ada lampiran yang berhubungan dengan kegiatan kita semua dilampirkan gitu, tanpa mempertimbangkan hal tersebut yang tadi saya jelaskan. Kemudian kenapa kita harus melampirkan sesuatu yang tadi saya jelaskan? Nah, fungsinya adalah sebagai tempat ya untuk meletakkan data tambahan. Jangan lupa itu ya. Jadi lampiran itu adalah tempat untuk meletakkan data tambahan, data untuk memperjelas informasi hasil penelitian ya. Dari data kan diolah menjadi informasi yang ada dalam naskah utama. Jadi kalau memang nggak ada fungsinya jangan dilampirkan. Kemudian untuk memperjelas informasi yang ada pada teks utama, itu fungsi yang berikutnya. Jadi tentang rumusan, tentang jangan sampai misalnya begini ya, kalau teman-teman yang meneliti di perusahaan ataupun di sekolah itu data karyawan ataupun data guru atau data siswa yang menjadi responden ya, dukungannya itu jangan ditaruh di data di naskah utama, tapi lampirkan saja. Kecuali kalau penjelasan tentang berapa jumlah responden, kan yang dipentingkan adalah jumlahnya. Tapi bagaimana, siapa yang menjadi responden, kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tempat penelitian, ambil saja sedikit untuk menjelaskan yang terkait dengan perumusan masalah, tapi yang lainnya dilampirkan. Jadi tidak perlu kalau misalnya semua dimasukkan. Yang berikutnya adalah pertanyaannya, apakah lampiran harus diberi nomor halaman? Tidak usah. Ya, jadi halaman hanya berhenti pada daftar pustaka. Jadi kalau misalnya skripsi teman-teman sampai halaman 100 itu berhenti di daftar pustaka. Jadi tidak ada lampiran itu pakai nomor halaman, tapi yang perlu diberi adalah lampiran 1, lampiran 2. Kalau misalnya ada lampiran yang sampai 5, lampiran 3, lampiran 4 dan sebagainya. Jadi tuliskan aja misalnya lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan seterusnya. Tidak usah diberikan dalam daftar isi itu adalah halaman untuk lampiran. Jadi di dalam daftar lampiran itu memuat urutan lampiran dalam naskah. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau bikin daftar ya, misalnya apakah itu karya ilmiah dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian kalau kita mau bikin daftar lampirannya, setelah daftar isi kan ada daftar tabel, kemudian ada daftar gambar misalnya ya. Lalu yang terakhir adalah daftar lampiran ya. Jadi kalau bagaimana cara menulisnya? Tulis saja. Kalau misalnya teman-teman menulisnya yang salah nih ya, misalnya di pokok kepala judulnya ya, daftar lampiran, lalu ditulis kalau ada 10 lampiran, misalnya lampiran 1 tentang apa, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 10, tidak usah, itu salah. Jadi kata lampiran dihapus saja, langsung aja ditulis daftar lampiran 1, lampiran kegiatan apa, 2 lampirannya nggak usah ya, 2 jadwal kegiatan, 3 daftar apa misalnya, 4 aktivitas responden, 5 apalagi terserah. Jadi saya ulangi, ketika teman-teman menuliskan daftar lampiran tidak usah menyertakan kata lampiran. Misalnya lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, tidak usah. Itu pemborosan kata dan tidak ada gunanya. Jadi langsung aja daftar lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi
yang benar adalah seperti itu. Saya ambil contoh misalnya ya, yang benar nih ya, untuk teman-teman yang lagi udah hampir menyusun daftar lampiran. Daftar lampiran 1. Jadwal kegiatan. 2. Foto kegiatan penelitian. 3. Rencana pembelajaran, misalnya kalau yang di sekolah. 4. Apa nanti? 5. Gitu ya, jadi nggak usah menuliskan kata lampirannya gitu. Kemudian teman-teman sekalian, format lampiran itu seperti apa? Sesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan sesuaikan dengan pedoman penulisan di kampus masing-masing. Dan jangan lupa juga konsultasikan kepada dosen pembimbing. Barangkali dosen pembimbing akan menyortir, ini nggak usah dilampirkan, misalnya yang ini wajib dilampirkan, gitu ya. Jadi sesuaikanlah itu, sesuaikan dengan tadi yang pertama kebutuhan peneliti, yang kedua sesuai dengan pedoman di kampus, pedoman penulisan karya ilmiah di kampus masing-masing. Yang ketiga, konsultasikan kepada dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing punya kebijaksanaan tersendiri. Lalu sesuaikan dengan informasi yang ada di dalam tubuh tulisan utama. Dan jangan lupa, saya ulangi bahwa jumlah ketebalan ya dari lampiran harus balance, harus seimbang dengan naskah utama. Jangan sampai naskah utama hasil penelitiannya tipis, tapi yang sangat tebal itu adalah lampirannya. Masa terbalik, yang mendukungnya malah begitu tebal, yang didukungnya sedikit gitu kan, itu terbalik. Jadi saya ulangi teman-teman sekalian, perhatikan bahwa lampiran dalam karya ilmiah kita, apakah itu skripsi, tesis maupun disertasi, itu sesungguhnya manfaatnya memberikan data tambahan sebagai informasi tambahan dari hasil penelitian kita. Jadi bukan seenaknya kita sendiri. Jangan lupa foto-foto yang tidak ada gunanya dan tidak ada keterangan apa-apa hubungannya dengan naskah utama hasil penelitian kita tidak usah dilampirkan. Kalaupun teman-teman ingin menunjukkan misalnya ini loh kegiatan saya pada saat meneliti, ya lampirkan aja sedikit. 2 atau 3 foto, jangan sampai memberikan informasi yang tidak berguna bagi pembaca dan tidak ada hubungannya dengan naskah utama penelitian kita. Terima kasih, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah sedang sibuk akan menyusun lampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.